dengan kakak. Kalian sudah nonton video kakak sebelumnya gak? Kakak harap sudah ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang fotosintesis bab 6 yang mencakup percobaan fotosintesis dan fotosintesis. Kakak mengambil materi ini dari buku Olimpiade Maestro Olimpiade yang menyangkut soal-soal Olimpiade tahun sebelum pelajaran materi Olimpiade. Kakak pinjam di perpustakaan sekolah. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat, zat organik dari karbon dioksida, CO2, dan air H2O, zat anorganik dengan bantuan sinar matahari. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan komponen berikut ini. Klorofil. Klorofil merupakan butir-butir berwarna hijau dalam kloroplas yang mampu melaksanakan tugas menangkap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Pada tumbuhan, kloroplas biasa terdapat pada daun dan batang buah yang masih hijau. Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak mempunyai klorofil, tepatnya pada jaringan tiang atau pagar atau palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan sebagai sumber energi dalam fotosintesis. Air dan karbon dioksida. Air dan mineral diserap oleh tumbuhan melalui ujung-ujung akar lalu disalurkan ke daun melalui pembuluh kayu atau silem, bukan pembuluh tapis ya. Karbon dioksida merupakan sumber unsur karbon C yang diserap dari udara bebas melalui stomata dan lentisel. Dalam kloroplas yang mengandung klorofil, air dan CO2 diubah menjadi senyawa glukosa dengan menggunakan energi cahaya yang ditangkap oleh klorofil. Dari proses fotosintesis tersebut dibebaskan sejumlah oksigen yang merupakan hasil penguraian dari air. Sementara itu, glukosa digunakan untuk respirasi yang dapat menghasilkan energi untuk aktivitas hidup tumbuhan, perkembangan, dan sebagian menghasilkan energi untuk disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi, atau disimpan dalam batang. Secara sederhana, reaksi kimia fotosintesis adalah sebagai berikut. NH2O plus NCO2 dibantu dengan cahaya matahari dengan menggunakan klorofil menjadi C6H12O6 plus 6O2. Semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau termasuk batang hijau, buah yang belum matang, dan daun hijau memiliki kloroplas sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Namun, organ utama fotosintesis pada tumbuhan adalah daun. Pada daun, kloroplas ditemukan terutama pada sel-sel jaringan tiang atau palisade. Jaringan ini terletak di bawah jaringan epidermis. Namun, keberadaan jaringan ini berbeda dari satu jenis tumbuhan dengan lainnya. Sel-sel penyusunnya berbentuk tabung dan tersusun tegak lurus terhadap bidang daunnya. Setiap sel-selnya terdapat banyak kloroplas yang mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang menyebabkan daun tampak berwarna hijau. Dalam proses fotosintesis, klorofil berperan menyerap energi cahaya. Oleh sebab itu, jaringan palisade adalah bagian yang paling berperan dalam proses fotosintesis di daun. Jaringan lain yang juga terdapat kloroplas adalah jaringan spons atau jaringan bunga karang. Di dalam sel ini tidak banyak terdapat kloroplas, sehingga tidak berperan besar dalam proses fotosintesis.
Kloroplas tersusun atas membran rangkap dan di sebelah dalamnya terdapat sistem membran serta matriks yang disebut stroma. Stroma berisi cairan yang kental. Membran dalam kloroplas beleku, membentuk membran yang dikenal dengan tilakoid. Tumpukan tilakoid disebut grana. Klorofil pada membran tilakoid. Lihat gambar 6.2. Fotosintesis terjadi melalui dua reaksi, yaitu reaksi terang memerlukan cahaya dan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Tumbuhan mendapatkan sumber energi dari sinar matahari. Sinar matahari cahaya tampak khususnya pada panjang gelombang 430 nanometer biru ungu dan panjang gelombang 680 nanometer dapat ditangkap oleh klorofil untuk fotosintesis. Klorofil banyak terdapat pada jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan spon atau jaringan bunga karam. Jaringan palisade dan spon disebut jaringan mesofil. Tumbuhan juga dapat menangkap cahaya lampu dengan sumber energi listrik untuk fotosintesis. Energi cahaya matahari digunakan oleh klorofil untuk memfotolisis air atau menguraikan air dengan energi dari air diurai menjadi oksigen, ion hidrogen H+, dan melepaskan elektron. Elektron akan berjalan pada sistem transport elektron dengan mengaktifkan enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP, adenosin trifosfat. Ion hidrogen ditangkap oleh NADP, nikotinamid adenin nukleotida fosfat menjadi NADPH2. Keseluruhan reaksi ini terjadi jika terdapat sinar matahari, sehingga disebut reaksi terang. Hasil reaksi terang adalah ATP, NADPH2, dan oksigen. Oksigen dikeluarkan melalui stomata di epidermis daun. Secara ringkas, reaksi terang terjadi di membran tilakoid grana di dalam kloroplas. Kalau klorofil di mana? Di jaringan palisade. Ngerti ya? Memerlukan air dan cahaya matahari. Terjadi reaksi pemecahan air fotolisis air oleh energi cahaya. H2O menjadi H+ dan OH-. OH- dan OH- menjadi H2O dan oksigen. Sementara H+ dan NADP menjadi NADPH2. Gampang ya. Jadi oksigen hasil fotosintesis berasal dari air. Reaksi terang menghasilkan oksigen atau O2, NADPH2 dan ATP. ATP digunakan sebagai sumber energi dan NADPH2 merupakan sumber elektron berenergi. Reaksi gelap. Setelah reaksi terang akan terjadi reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya matahari. Pada reaksi gelap diperlukan karbon dioksida atau CO2. CO2 ditangkap oleh ribosa bifosfat dengan bantuan enzim ribosa bifosfatase untuk membentuk gula atau glukosa pada siklus Calvin-Benson. Ingat. Selanjutnya, glukosa disusun menjadi amilum atau zat tepung. Gula dan zat amilum merupakan karbohidrat sebagai sumber energi bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Reaksi fotosintesis dituliskan sebagai berikut.
NH2O plus NCO2 diubah menjadi C6H12O6 plus 6O2, yang artinya karbon dioksida ditambah air menghasilkan gula dan oksigen. Sekarang reaksi respirasi sel berlangsung sebagai berikut. C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus energi ATP dan panas. Gula ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi dalam bentuk ATP dan panas. ATP merupakan ikatan fosfat kaya energi yang merupakan sumber energi yang dapat digunakan oleh sel. Selain menghasilkan ATP, oksidasi glukosa yang menghasilkan panas yang hilang ke lingkungan. Secara ringkas, terjadi di stroma atau cairan kloroplas, berlangsung tanpa peranan cahaya walaupun tersedia cahaya. Terjadi fiksasi atau pengikatan karbon dioksida oleh ribulosa bifosfat RUBP, menghasilkan glukosa dan ribulosa bifosfat atau RUBP kembali. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu Calvin-Benson dan siklus Hatch-Clegg. Tumbuhan yang reaksinya gelapnya mengikuti jalur Hatch-Clegg disebut tumbuhan C4 karena senyawa yang terbentuk setelah penambatan karbon dioksida adalah aksalsetat yang memiliki 4 atom karbon. Enzim yang berperan adalah fosfoenol pirufat karboksilase. Pada siklus Calvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5 bifosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3-fosfoligzerat. Oleh karena itulah tumbuhan yang menjalankan reaksi gelap melalui jalur ini dinamakan tumbuhan C3. Penambatan CO2 sebagai sumber karbon pada tumbuhan ini dibantu oleh enzim rubin. Faktor-faktor yang memengaruhi fotosintesis. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses fotosintesis meliputi faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam antara lain kadar klorofil A, C55H12O5N4Mg, dan klorofil B, C55H10O6N4Mg. Morfologi daun, kedudukan daun, dan enzim. Faktor luar antara lain cahaya, suhu, karbon dioksida, H2O, garam mineral, air, dan oksigen. H2O itu hidrogen ya, jangan lupa ya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menentukan laju fotosintesis. 1. Intensitas cahaya. Laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. 2. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin banyak pula jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Suhu. Enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis itu apa saja sih? Dan mengapa kok bisa bekerja ya? Karena hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya ya, laju fotosintesis itu meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Ngerti ya? Kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup. Akibatnya menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis.
5. Kadar fotosintas atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintas seperti apa? Ayo. Karbohidrat seperti karbohidrat dan lain-lain berkurang, maka laju fotosintesis akan naik. Sebaliknya, jika kadar fotosintas bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah dibanding pada tumbuhan dewasa. Mengapa? Hal ini diduga karena tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Klorofil. Semakin banyak jumlah klorofil dalam daun, maka proses fotosintesis berlangsung semakin cepat ya. Pembentukan klorofil memerlukan cahaya matahari. Kecambah yang ditumbuhkan di tempat gelap tidak dapat membuat klorofil dengan sempurna. Kecambah ini dikatakan mengalami etiolasi, yaitu tumbuh sangat cepat, lebih tinggi atau panjang dari seharusnya, dan batang serta daunnya tampak berwarna pucat karena tidak mengandung klorofil. Umur daun juga memengaruhi laju fotosintesis. Semakin tua daun, kemampuan fotosintesis semakin karena semakin berkurang. Betul sekali, karena adanya perombakan klorofil dan berkurangnya fungsi kloroplas. Pinter. Berikut ini beberapa ilmuwan yang telah melakukan percobaan fotosintesis. 1. Engelmann membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya, memerlukan klorofil. Paling efektif terjadi pada warna spektrum tertentu, yaitu biru kemudian merah. Ingat ya, membebaskan oksigen. Dalam percobaan Engelmann menggunakan Spirogyra sp dan Bacterium thermo, bakteri aerobik. Dan dari hasil pengamatan di bawah mikroskop, ternyata jika dijatuhkan seberkas cahaya mengenai kloroplas Spirogyra, akan tampak bakteri berkerumun pada daerah yang berkloroplas yang terkena cahaya tersebut, terutama yang disinai warna biru panjang gelombang 400 nanometer dan merah panjang gelombang 680 nanometer. Bakteri termo memerlukan oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis Spirogyra. Jika bercas cahaya tidak mengenai kloroplas, maka tidak akan banyak ditemukan bakteri termo. 2. Gustav Julius von Schach 1862 membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya, memerlukan klorofil atau tumbuhan hijau, menghasilkan amilun yang diuji dengan larutan iodin atau logol, menghasilkan warna biru keunguan. Jan Ingehouse 1779 membuktikan bahwa fotosintesis membebaskan oksigen berupa gelembung-gelembung udara pada saat terang, memerlukan cahaya, memerlukan CO, karbon dioksida sebagai sumber karbon, memerlukan klorofil. Percobaan Ingenhousz menggunakan tumbuhan Hydrilla verticillata. Perangkat percobaan tersebut adalah dibiarkan terkena sinar matahari langsung. Hasilnya muncul
gelembung udara dari tanaman hidrilla. Gelembung yang tertampung diuji dengan nyala api. Nyala api yang bertambah besar membuktikan bahwa gas tersebut adalah oksigen.